Saya Andrew Michel Afriliano dari kelas Masyarakat Digital F, NPM 210514446. Perkenalkan, nama saya Fernando Tanuarta dari kelas Masyarakat Digital F, NPM 210514408. Perkenalkan, nama saya Ivan Novianto Pangestu, NPM 210514456 dari mata kuliah Masyarakat Digital kelas F. Perkenalkan, nama saya Fabian Maldini dengan nomor NPM 210514106 Masyarakat Digital kelas F. Perkenalkan, nama saya Roger Prastian dari kelas Masyarakat Digital F, NPM saya 210514078. Perkenalkan, nama saya Rizky Agave Simbolon, berasal dari kelas Masyarakat Digital F dengan nomor NPM 210514447. Materi yang pertama adalah illegal investment. Case development. Apa itu robot trading? Robot trading merupakan istilah untuk menyebut sistem perdagangan dengan algoritma yang diprogram khusus untuk melakukan analisa dan transaksi secara otomatis. Robot trading memanfaatkan sinyal dari pergerakan harga di pasar saham untuk menentukan apakah harus melakukan buy atau sell pada titik tertentu. Robot trading juga disebut sebagai sebuah software yang memiliki program untuk melakukan strategi dalam aktivitas di pasar saham. Program tersebut dibuat dengan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan pada server platform. Ada beberapa jenis robot trading yang kini telah digunakan oleh para trader, yaitu robot yang beroperasi dengan sistem otomatis, serta robot trading dengan sistem semi-otomatis. Kasus robot trading Fahrenheit. Melalui keterangan resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disebut juga Bapeti, Kementerian Perdagangan atau Kemendak, platform Fahrenheit telah diblokir pada 2 Februari 2022. Pemblokiran tersebut lantaran platform Fahrenheit masuk dalam jajaran layanan perdagangan berjangka komoditi ilegal, serta menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya telah menerima 550 laporan terhadap kasus penipuan investasi melalui robot trading Fahrenheit. Dari pengaduan yang masuk, total kerugian korban mencapai 480 miliar. Jadi ya, contoh kasus dari investasi ilegal yang kita bahas di sini adalah tentang investasi bodong dari robot trading DNA Pro. Seperti kita tahu, robot trading itu sudah banyak sekali kena kasus banyak ya, seperti yang kemarin ini dan yang sekarang adalah DNA Pro. Dan kasus investasi ini juga menyeret beberapa nama artis. Di antaranya adalah Ivan Gunawan, Ahmad Dhani, DJ Putra Una, Billy Syahputra, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora. Para artis ini terlibat dalam promosi robot trading DNA Pro ini, dan dalam kasus ini polisi telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. 12 orang tersangka tersebut diantaranya berinisial AB, ZII, JG, ST, FR, FE, AS, DV, RK, RS, RU, dan YS. Mereka dijerat dengan pasal 106 Junto pasal 24 dan atau pasal 105 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan garis miring atau pasal 3, pasal 5 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan investasi ilegal. Nah, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari investasi legal yang sah yang dibenarkan oleh negara. Yaitu pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa investasi tersebut terdaftar dalam OJK. Nah, jadi begini, dalam melakukan investasi, kita harus melakukan identifikasi terhadap program investasi tersebut. Apakah investasi tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak? Karena suatu pengelolaan dana dalam investasi yang legal tentunya telah terdaftar dalam OJK sehingga investasi tersebut dianggap sah. Ciri yang kedua, yaitu kita harus memperhatikan return dari hasil melakukan investasi tersebut. Jadi return ini adalah pengembalian atau hasil dari kita melakukan investasi, ibaratnya sebagai imbalan. Ketika kita ingin mengikuti investasi, kita harus melihat terlebih dahulu dari orang-orang yang telah mengikuti investasi tersebut tentang hasil dari ia melakukan investasi. Ketika bunga deposito mencapai 5-6%, maka itu merupakan investasi yang dikategorikan aman. Uang yang tersimpan dalam bank akan mendapatkan jaminan sari dari lembaga penjamin simpanan LPS.
Akan tetapi, ketika mencapai keuntungan 3-4 kali lipat dari deposito yang sering, maka hal tersebut perlu diwaspadai karena bisa saja hal ini sebagai tanda bahwa investasi tersebut tidak normal. Nah, selain dari itu, terdapat juga solusi hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan investasi legal tersebut. Yang pertama, yaitu meningkatkan hukum yang ada. Dalam menangani kasus investasi legal, dibutuhkan peran hukum. Sebagai negara hukum, sudah semestinya pemerintahan Indonesia yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjalankan perannya dalam meningkatkan hukum positif yang ada, sehingga dapat efektif untuk menuntut masyarakat agar tidak melakukan investasi ilegal tersebut. Yang kedua, mengembangkan kode etik bagi direktur dalam suatu lembaga perusahaan investasi. Dalam suatu jabatan yang tertinggi dalam badan hukum, sudah semestinya diterapkan kode etik bagi mereka yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan investasi agar tidak seenaknya dalam menjalankan program investasi dan tidak merugikan masyarakat. Kita tahu bahwa orang yang memiliki jabatan-jabatan tertinggi itu bisa saja dia semena-mena dalam suatu perusahaan. Untuk itu pentingnya kode etik bagi suatu jabatan-jabatan tertinggi agar mereka tidak semena-mena dan tidak merugikan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Business Management by AI and Data Analytics. Teknologi Cognitive System, Machine Learning, Natural Language Processing, and Artificial Intelligence akan mendominasi di masa depan. Dan hal ini akan dapat dimanfaatkan di dalam dunia bisnis untuk mempelajari risiko, pengambilan keputusan, dan prediksi kejadian di masa datang atau analytically impaired. Dan sebenarnya hal ini positif dan dapat meningkatkan produktivitas. Tetapi di samping itu, tentunya ada resiko-resiko yang berkaitan dengan keamanan kerahasiaan data dan kesalahan prediksi yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan pada aspek ekonomi dan hukum. Tentunya hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi agar kedepannya walaupun teknologi ini akan membantu kita dan kita harus mencari solusi agar teknologi ini tidak menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Masifnya penggunaan teknologi AI pada sektor bisnis daring ini tanpa dilengkapi dengan pengaturan lebih lanjut tentu dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Adapun kemungkinan masalah hukum yang akan diakibatkan diantaranya, yang pertama kasus pelanggaran privasi pengguna dan kebocoran data pada pengguna marketplace yang telah beberapa kali terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terjadi akibat kesalahan pada pemrograman dalam sistem yang digunakan AI tersebut, sehingga seringkali terjadi kebocoran data privasi pada si pengguna teknologi AI. Selanjutnya, yang kedua, tidak tepatnya informasi atau petunjuk yang diberikan AI berujung pada kerugian konsumen yang juga dapat terjadi dalam sistem. Lagi-lagi, hal ini juga didasari atas kesalahan pemrograman dalam sistem yang mengakibatkan kerugian pada konsumen karena adanya kesalahan petunjuk atau informasi yang diberikan. Tentu, jika perusahaan yang menggunakan teknologi AI dalam sektor bisnis ini tidak menindaklanjuti kasus-kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi, bukan tidak mungkin akan banyak masyarakat yang akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Solusi hukum terdapat 2 poin. Poin pertama adalah meningkatkan serta mengembangkan peraturan hukum tentang ITE. Dan UU ITE lebih membahas tentang peraturan dalam menerapkan artificial intelligence agar menjadi dasar manusia untuk menerapkan teknologi AI dalam manajemen bisnis secara berhati-hati dan tidak semena-mena. Poin kedua adalah menegaskan kembali tentang akibat hukum bagi orang yang tidak berhati-hati atau semena-mena dalam menerapkan AI, UU tentang hak cipta, dan terdapat ciri-ciri hasil karya yang tidak dilindungi dalam UU tersebut pasal 41. Sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dan ditegaskan tentang sanksi bagi karya yang tidak dilindungi.